action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Hafidul Haq. Sebagai moderator pada acara talk show kali ini, ingin mengajak teman-teman semua berbincang-bincang bersama saya dalam acara talk show kali ini yang dengan tema menjadikan Wiradharma Said Surakarta sebagai benteng Pancasila. Oke, teman-teman semua. Nah, saya di sini sebagai moderator dalam acara talk show kali ini. Seperti yang saya katakan tadi, di tema kita yaitu menjadikan Wiradharma Said Surakarta sebagai benteng Pancasila. Berbicara tentang Pancasila, Pancasila itu adalah, kita tahu bahwa Pancasila itu adalah ideologi dan juga dasar negara, dan itu adalah pedoman kita sebagai bangsa negara Indonesia untuk dalam berbangsa dan bernegara kita pasti berpatok pada Pancasila. Baik itu dari sila yang pertama yaitu Ketua Yang Maha Esa sampai Pancasila sila-sila 2, 3, 4, 5. Nah, teman-teman semua, kita tahu bahwa dalam perumusan Pancasila itu perjuangan yang sangat-sangat berat sekali dihadapi oleh Bapak Soekarno dan teman-temannya. Dan itu harusnya kita bisa belajar dari perjuangan para pahlawan-pahlawan terdahulu agar kita itu termotivasi. Dengan apa? Dengan kita itu belajar dengan sungguh-sungguh. Kita sebagai agen perubahan di masa depan, kita harus punya pola pikir yang kritis. Kita harus punya pola pikir di mana kita bisa nanti memajukan bangsa dan negara. Oke, nanti di sini saya akan mengajak teman-teman berbincang-bincang dengan mahasiswa Wiradharma Said Surakarta tentang pandangan mereka tentang Pancasila. Permisi Mas, bisa menunggu waktunya sebentar? Boleh. Namanya apa nih Mas? Julio Mas. Semester berapa? Semester 1. Oke, saya ada satu pertanyaan. Ya. Menurut Masnya sendiri, arti Pancasila menurut Mas itu gimana? Menurut saya Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang harus menjadi rumusan dan pedoman bagi berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Jadi pada intinya Pancasila itu adalah pedoman bagi bangsa Indonesia untuk berbangsa dan bernegara. Ya. Oke, terima kasih Mas Azulnya. Mas. Makasih. Ya. Permisi Mas, bisa mengganggu waktunya sebentar? Bisa kenalan dulu? Fadil, semester berapa? Semester 1. Oke Mas, saya ada satu pertanyaan buat Masnya. Gini Mas, kita kan tahu ya Mas, di era modern ini kita mencari informasi itu sangatlah mudah. Bahkan budaya-budaya luar itu bisa kita dapatkan dengan mudah. Nah, menurut Masnya, bagaimana cara membendung pengaruh-pengaruh budaya asing itu yang tidak sesuai dengan Pancasila? Bagaimana menurut Mas? Kalau menurut saya itu yang pasti pertama itu kita harus menambah wawasan seluas mungkin agar kita mampu berpikir secara kritis. Sebagai contohnya dalam menggunakan media sosial. Itu pasti kita sebagai pengguna itu harus mampu berpikir mana yang salah dan mana yang benar. Oke. Dan yang kedua itu adalah kita harus mengetahui apa saja norma-norma yang berlaku di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu cara berpakaian. Oke. Pasti di Indonesia itu diwajibkan untuk berpakaian secara sopan dan rapi, baik itu laki-laki maupun perempuan. Oke. Dan yang terakhir itu pasti kita harus setia pada ideologi Pancasila ini. Artinya kita harus bisa menerapkan apa saja sih nilai-nilai yang dalam Pancasila itu untuk kehidupan sehari-hari kita. Wah, oke. Jawaban yang sangat menarik dari Mas Fadil ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya Mas. Terima kasih atas jawabannya. Permisi Mas. Oh iya, ada Mas. Kenalan dulu. Oh iya, Siapa namanya Mas? saya Mas Syahrul. Mas Master berapa? Semester 1. Oke, mohon maaf ya Mas mengganggu waktunya. Oh, Saya iya. ada pertanyaan satu aja. Menurut Masnya sendiri, apakah Wiradharma Said Surakarta itu sudah menerapkan Pancasila itu sebagai pedoman
pedoman bangsa dan negara? Oh, menurut saya ya Mas ya. Secara kan saya juga mahasiswa baru ya di sini. Iya. Saya juga semester 1 di sini. Menurut saya itu di UIN Raden Masa ini juga sudah menerapkan nilai Pancasila karena di mata kuliah saya juga ada pembelajaran Pancasila dan PPKN juga. Ya. Oke, berarti menurut Masnya kita ini sebagai mahasiswa di UIN Raden Masa Surakarta sudah berpegang pada Pancasila sebagai pedoman bangsa dan negara. Oke. Terima kasih kepada Mas. Apa namanya tadi? Dimas. Oh, Mas Dimas. Iya. Terima kasih ya, Oh, Mas. iya, oke. Permisi Mas, bisa minta waktunya sebentar? Boleh. Ini ada apa Mas kok nggak bawa kamera Oh juga ini saya mau ada pertanyaan sebentar, mau wawancara sebentar lah, satu pertanyaan aja buat Mas. Iya. Perkenalan dulu namanya siapa Mas? Saya Lukmanul Hakim, Semester berapa? semester 1. Walah, oke. Satu pertanyaan buat Masnya. Oh, gini, apakah relevan ya Mas gagasan dalam menjadikan kampus itu sebagai benteng Pancasila? Sangat gagasan menjadikan kampus sebagai benteng Pancasila ini amat relevan saat ini. Karena nilai-nilai Pancasila yang bersifat fisiologis merupakan ideologi terbuka yang dapat diuji secara ilmiah dan praktis melalui dunia pendidikan tinggi. Oke. Maka salah tujuan penting dari upaya menempatkan kampus sebagai benteng Pancasila ini merupakan upaya sistematik dan akademik dalam rangka untuk membentengi generasi milenial dari paham radikalisme dan intoleransi. Oh, intoleransi. Ya. Oke. Melalui pintu pengembangan ilmu pengetahuan berbasis riset atau publikasi, pengalaman dalam kehidupan sosial dan sebuah perilaku yang berintegritas. Walah, oke. Jadi menurut Masnya benar-benar sangat relevan ya Mas, Iya. menjadikan kampus itu sebagai benteng Pancasila. Terima kasih sebelumnya Mas. Mohon maaf menerima ya Mas. Iya. Makasih. Nggih. Oke, itu tadi wawancara saya dengan beberapa mahasiswa UIN Raden Masa Surakarta. Bisa kita simpulkan ya bahwa kalau Pancasila itu sebagai pedoman berbangsa dan bernegara, lalu Pancasila itu sebagai dasar negara juga. Nah, kita sebagai pemuda harusnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kita harus bisa berpikir kritis sebagai pemuda, di mana kita ini adalah agen perubahan di masa yang akan datang. Itu saja talk show kali ini. Terima kasih sudah mengikuti. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Saya Faiz Sabitullah sebagai moderator. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.